Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 267 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Senin 4 Oktober 2021 dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 47 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Na tutu situtudo na hudokot tuhamu, na porsea, ido naung gabe na puna hangoluan na saliling-lilingna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, manusia jika kebutuhan perutnya sampai terganggu, akan berusaha sampai berbuat apa saja untuk mengisi perutnya. Istilah roti dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 bukan sekedar menggambarkan roti dalam arti makanan, tetapi lebih menunjuk kepada makanan pokok atau kebutuhan pangan yang mendasar saat itu. Sebagaimana dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata makanan kami di dalam Alkitab bahasa aslinya adalah roti yang cukup untuk hari ini. Dalam Alkitab berbahasa Indonesia diterjemahkan sebagai makanan, karena memang inti pengertiannya bukan roti secara benda, namun roti sebagai simbol daripada makanan pokok kita. Ketika orang-orang Yahudi selesai makan roti dan menjadi kenyang, maka mereka merasa kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Di padang gurun ada manna yang berasal dari surga, manna yang baru setiap hari sangat banyak dan berlimpah-limpah. Itu dikirim oleh Tuhan Allah Bapa Israel. Ketika Yesus menegaskannya, perlunya orang banyak kepadanya untuk percaya. Mereka malah meminta tanda agar bisa percaya kepada Yesus. Mereka menantang Yesus untuk membuat mukjizat yang lebih besar yang dilakukan Musa dengan memberi manna kepada mereka di padang gurun. Yesus meluruskan pengertian mereka dengan mengingatkan bahwa bukan Musa, melainkan Allah yang memberikan makanan kepada orang Israel di padang gurun. Kita harus diberi makanan atas diri Kristus itu sendiri. Ini adalah hal yang besar, yang luar biasa, kehadiran Tuhan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kita mendapat makanan berasal dari Tuhan itu sendiri. Di dalam kehadirannya
roti yang datang dari surga sehingga setiap orang yang memakannya akan hidup selamanya. Hidup selamanya, hidup yang kekal. Ungkapan yang sering digunakan dalam Injil Yohanes hanya muncul satu kali di Perjanjian Lama pada kitab Daniel pasal 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Tidak ada sesuatu pun yang dimiliki oleh manusia yang bersifat kekal. Yesus memberikan hidup kekal. Untuk itulah Ia datang. Ia datang dari atas, kehidupan kekal untuk orang percaya Yesus sediakan. Inilah isi renungan harian kita. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup. Yohanes pasal 3 ayat 36. Saudara-saudara, ketika Yesus berbicara tentang memiliki kehidupan yang kekal, Ia menggunakan bentuk kalimat kekinian yang menunjukkan bahwa kehidupan kekal adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang percaya di sini, kini dan saat ini juga. Percaya kepada Yesus adalah karena anugerah Allah dan kedaulatannya. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus, karena Dialah roti hidup yang memberi kepada kita kehidupan yang kekal. Itu terjadi hanya karena anugerah Allah semata. Maka respons kita adalah bersyukur atas anugerah yang indah tersebut. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui Yesus Kristus, bahwa barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, roti kehidupan, ia mempunyai hidup yang kekal. Tolonglah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk percaya dan setia kepadamu, melakukan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 267 ayat 1. Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.